Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 PDT G 2023 Pengadilan Agama Bogor antar saudari Az-Zahra Nafiana Hartono binti Muhammad Irham sebagai penggugat dan saudara Falah Zahra Rangkuti bin Putra Renaldi sebagai tergugat pada hari ini tanggal 22 Maret 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudari Azhara Nafiana Hartono binti Muhammad Irham sebagai penggugat berserta kuasanya dan saudara Falah Zahra Rangkuti bin Putra Renaldi sebagai tergugat berserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang perkara ini dengan dilanjutkan dengan pembacaan jadwal tergugat atas gugatan penggugatan dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara penceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengingat sidang ini. Untuk itu, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi, Pak Hakim. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, Pak Hakim. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Saya siap mengajukan jawaban, Pak Hakim. Kepada Hakim anggota 1, dipersilahkan untuk membacakan jawaban gugatan penggugat. Surat jawaban tergugat, Bogor, 8 Maret 2023 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bogor di Jalan Sukahati, nomor 36, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perihal jawaban tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Randy Novandra, SH, advokat dan konsultan hukum, berkantor di Jalan Raya Bogor, nomor 2. Nama, Falah Zahra Rangkuti, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan wirausaha, alamat perumahan, Metro Residen Jalan Raya Bogor, Blok D1, nomor 07, disebut sebagai tergugat. Dengan hormat, tergugat mengajukan jawaban gugatan cerai terhadap nama Al-Zahra Nafriana Hartono, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerja kantoran, alamat Jalan Jati Padang, RT 007 RW 005, nomor 34, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jawaban gugatan nomor 690 _PDT Pengadilan Agama Bogor antara nama Randy Novandra SH bertindak sebagai kuasa hukum Fala Zahran Rangkuti sebagai tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2005 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong sesuai kutipan akta nikah nomor 82/X11/2005 tanggal 2 Januari 2005. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di perumahan Metro Residen Jalan Raya Bogor Blok D1 nomor 07. 4. Bahwa tidak benar tergugat melakukan KDRT, menggunakan narkoba dan tidak menafkahi keluarga. 5. Bahwa benar tergugat sering pulang malam tapi dengan alasan lembur atau sibuk dalam pekerjaan. 6. Bahwa benar tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya tetapi dengan alasan mencari solusi untuk masalah rumah tangganya. 7. Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin tetapi masih ingin diberi kesempatan untuk membina rumah tangga. 8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Primer. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan dengan ini mengajukan ekspresi atau keberatan dan jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2023 di Pengadilan Agama Cibinong perkara nomor. Selanjutnya ekspresi atau keberatan dan jawaban tergugat kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. 690 _PDT Pengadilan Agama Bogor. Dalam eksepsi 1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi tergugat ini. 2. Bahwa penyebutan identitas penggugat tidak jelas karena nama penggugat adalah Azharah Nafiana Hartono, bukan Azharah Nafiana Hartono, sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya. Maka berdasarkan ekspresi tersebut di atas, kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, dalam kompensi. 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat angka 1 dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya tergugat selaku suami selalu mematuhi setiap permintaan penggugat selaku istri untuk menyiapkan keperluan istri, tetapi penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati tergugat selaku suami. Tergugat pun selalu meminta izin melalui chat kepada penggugat selaku istri, tetapi penggugat selalu tidak merespon tergugat selaku istri. 3. Bahwa tergugat menolak tegas dalil penggugat angka 2
dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya tergugat selaku istri sedang keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga tanpa sengaja bertemu teman lama. 4. Bahwa tergugat menolak tegas dalil penggugat angka 3 dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya bahwa tergugat selaku istri selalu mengutamakan kebutuhan dan perannya sebagai istri daripada kerjaan. Dalam rekonvensi 1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon penggugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi. 2. Bahwa sudah seringkali penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi meminta kepada tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk menghargai apa yang telah dilakukan tergugat rekonvensi. 3. Bahwa seringkali tergugat rekonvensi meminta izin kepada penggugat namun tidak pernah dihiraukan. 4. Konvensi yang tidak dapat menjadikan tokoh yang baik untuk tergugat selaku istri. 5. Bahwa penggugat dan tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan penggugat dalam pekerjaannya dan kesalahpahaman penggugat terhadap tergugat selaku istri. 6. Bahwa penggugat sering kali tidak pulang ke rumah dalam alasan bekerja sehingga tergugat selaku istri sering merasa tidak dinafkahi secara batin sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberi nafkah bagi keluarganya. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi beranggapan pernikahan penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan. 8. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik. Berdasarkan fakta hukum alasan gugatan rekonvensi tersebut di atas maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amanah berbunyi mengadili dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pada tergugat. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam konvensi 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk keluarnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonvensi atau turut tergugat konvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi. 4. Menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi membayar segala biaya perkara. Atau apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Baik, apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan merubahnya, Pak Hakim. Saudara penggugat, apakah saudari ingin mengajukan rapli atas jawaban tergugat? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan replik tergugat. Apa saudari sudah siap mengajukan repli pada hari ini? Saya sudah bisa mengajukan replik sekarang, Pak Hakim. Bagaimana jawaban saudari atas jawaban tergugat tersebut? Memberikan jawaban secara lisan atas jawaban tergugat.
Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replika duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf Yang Mulia, saya belum mempersiapkannya. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Siap belum Yang Mulia? Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat, dan perintah kepada penggugat atau kuasa hukum dan surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi sidang perkara perdata cerai gugatan register nomor 6/PDT_G_2023 Pengadilan Agama Bogor ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.